Menurut pandangan kami sebagai pengacara sudah cermat, jelas dan lengkap. Kalau pasal 143 ayat 2 itu sudah jelas mengenai nama, pekerjaan, agama. Kalau di poin B-nya itu kan mengenai jelas runtutan peristiwa pidananya, lokus tempusnya sudah jelas. Jadi buat kami adalah meminta supaya memohon kepada hakim supaya langsung masuk ke pembuktian. Nah, dalam hal ini kami pengen menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh klien saya ini dia akui, dia berani bertanggung jawab. Jadi kita bicara soal pembuktian saja supaya tidak bertele-tele kan. Makanya kemarin kita langsung minta supaya dihadirkan Verdi Sambo CS di agenda pembuktian. Nah, disitulah tapi kita meski tidak mengajukan eksepsi, Bang Roni, Eliezer secara terbuka memohon maaf kepada keluarga Yosua dan menekankan bahwa dia hanya anak buah yang tidak bisa menolak perintah jenderal. Apakah ini adalah strategi untuk menekankan Eliezer terpaksa menjadi eksekutor pembunuhan Yosua? Iya, saya ceritakan sedikit kenapa surat itu bisa muncul ya. Hari Minggu dia beribadah. Setelah beribadah saya ikut mendampingi ya. Terus dia menyampaikan waktu proses pasca dia mengaku dia sempat menulis surat kepada keluarga almarhum Joshua. Itu lewat tulisan dan dia sampaikan, "Bang, saya mau sampaikan secara langsung." Saya bilang, "Cat, kamu tulis sesuai dengan apa yang di hati kamu. Kamu silakan sampaikan. Itu adalah hak kamu. Karena dengan kamu menyampaikan seperti itu, mungkin keluarga korban akan melihat, akan meringankan beban dari keluarga korban." Kan dia bilang memang saya maunya seperti itu, Bang. Rasa bersalah ini. Spesifik rasa bersalah kepada keluarga korban. Betul, setuju. Karena apa? 1 bulan yang terakhir ini satu kamar tidur, tidak ada masalah, sering diajak makan sama Bang Jos. Kemudian hubungannya baik-baik saja. Baik. Dan dia sampaikan, Bang Jos ini tipikalnya suka bercanda sama saya. Karena saya pangkat paling rendah, karena saya paling junior, saya sering dipanggil. Ini dia, seringkali kita dengar Pak Susno, karena pangkat paling rendah sehingga tidak bisa menolak perintah jenderal. Itu yang disampaikan oleh Eliezer. Sementara kita juga tahu ada fakta Bribka Riki Rizal ketika juga ditanyai oleh Verdi Sambo, apakah kamu bisa menembak Yosua, berani menembak Yosua? Riki saat itu menjawab tidak berani, tidak siap mentalnya, menolak, intinya seperti itu. Ketika kita melihat satu bisa menolak, satu tidak bisa menolak, apakah memang ada relasi kuasa yang bermain di sini, Pak Susno? Silakan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Pertama, pada kesempatan ini kita patut mengacungi jempol kepada penyidik Polri ya, yang telah melaksanakan tugas dengan baik sehingga bisa mengantarkan berkas 5 ini ke jaksa penuntut umum dan sekarang sudah masuk tahap peradilan. Dan juga kita patut acungi jempol juga kepada jaksa-jaksa terbaik dari Kejaksaan Agung, jajaran Kejaksaan Agung yang telah membuat surat dakwaan. Memang pada tahap ini kita baru melihat dakwaan yang berisinya adalah tentang masalah yang menyangkut hal-hal yang formil dan material. Ada yang berpendapat sudah bagus, sudah tepat. Kalau soal misalnya ada eksepsi mengatakan kurang tepat, kurang cermat dan kurang apa, itu kayak copy paste saja, udah biasa itu. Nah, tapi kita yang agak kurang biasa, kalau di surat dakwaan itu ada eksepsinya sudah masuk ke materi. Misalnya sudah masuk kepada apa namanya motif dan lain-lain. Itu nantinya akan ada di persidangan. Sekarang terkait dengan apa namanya pasal yang didakwakan, yaitu semuanya sama ini. 340, 338, kemudian 355, 55, 56. Tapi ada yang 56-nya dihapuskan. Nah, sekarang apakah wajar atau patut bahwa seseorang menolak karena tidak sanggup untuk melakukan penembakan itu? Kalau nggak salah itu RR ya. Kemudian diberikan kepada Barada E yang demikian kental hubungan kebatinan dengan Joshua, tapi dia lakukan itu. Kemudian dalam hal ini pengacara mengatakan dan terungkap juga mungkin di kesaksian di polisi bahwa dia lakukan itu karena apalah kuatnya seorang Barada, pangkat terendah di dunia kepolisian, berhadapan dengan seorang jenderal. Nah, ini kalau secara psikologis itu sangat-sangat memungkinkan, apalagi dia baru. Tetapi kalau kita kaitkan dengan masalah perundang-undangan, yaitu dengan apa namanya kode etik, dia wajib untuk menolak.
Wajib untuk menolak. Ya, tapi timbul pertanyaan, apakah dia mengerti kode etik itu? Boro-boro dia seorang barada, seorang perwira pertama pun mungkin dia nggak tahu kode etik itu. Dan jangankan itu, mungkin Sambo pun nggak tahu gitu. Lah, karena dia perintahkan kok. Ya. Kalau dia tahu itu bahwa anak buahnya pasti akan menolak, karena kewajiban dari anak buah manakala ada perintah yang melanggar undang-undang dia harus menolak. Memang harus menolak. Setelah menolak, apa kewajiban anak buah? Anak buah melaporkan kepada atasan pemberi perintah. The question is, apakah Sambo ngerti hal ini? Kemudian kita turunkan ke pangkat Pamen, Kombes, apakah mereka semua mengerti hal ini? Allahu alam bisawab. Kepada Barada E yang baru seumur jagung jadi polisi, saya hakul yakin dia nggak ngerti hal ini. Pak Susno, jadi secara psikologi memang bisa dipahami karena ada relasi kuasa, maka Barada Eliezer tidak bisa menolak perintah itu. Tapi apakah bisa dipahami itu juga sama dengan bisa dibenarkan apa yang dilakukan Eliezer? Lah, itu sudah nanti masuk ke ranah pertimbangan hakim. Pada saat pembuktian nanti, hakim akan melihat suasana kejiwaan, akan melihat hal-hal lain, termasuk apa yang kita saksikan bersama tadi, permohonan maaf, penyesalan, dan sebagainya.